Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 4 yang soleh dan solehah, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran matematikanya. Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat walafiat dan saudara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda sekalian, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang faktorisasi prima dan faktor prima. Kemarin kita sudah belajar tentang mencari bilangan prima, ya. Sekarang kita Bapak ulas kembali bilangan primanya itu, ya. Yang disebut dengan bilangan prima itu bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri, ya. Coba penjelaskan. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Ya. Sekarang kita akan belajar tentang mencari faktorisasi prima dan faktor prima. Ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan pohon faktor. Ya, contoh yuk. Misalkan dari 36 pertama kita menggunakan pohon faktor. 36 wajib dibagi dengan bilangan prima, ya. Wajib dibagi dengan bilangan prima. Dibagi berapa? Dibagi 2. 36 dibagi 2 berapa? 18. Apakah 18 sudah bilangan prima? Belum. Bagi lagi 2. Kalau terakhirnya belum bukan bilangan prima, maka harus dibagi terus. 18 dibagi 2, 9. Apakah 9 bilangan prima? Bukan, berarti masih bisa lagi dibagi dengan bilangan prima. Dibagi 2 lagi apakah bisa? Tidak. 9 tidak bisa dibagi 2. Oh, kalau begitu dibagi naik. Dibagi 3, bisa kan? Bisa, 3. 9 dibagi 3, 3. Apakah 3 sudah bilangan prima? Sudah, stop. Nah, gitu. Ya. Ini namanya menggunakan pohon faktor. Ya, jadi simpulnya di sini faktor apa nih? Faktorisasi prima gitu kan ya. Faktorisasi prima dari berapa? Dari 36. Berapa aja? Ada angka berapa aja? 2-nya ada 2, 3-nya ada 2. 2-nya ada 2, 2 pangkat 2, 3-nya ada 2, 3 pangkat 2. Gitu kan? Di sini faktor prima dari 36 adalah angka berapa aja nih? Angka 2 sama angka 3. 2 dan 3. Tuh. Ini yang disebut dengan faktorisasi prima dan faktor prima. Ini menggunakan pohon faktor. Satu ini ya, nomor 1. Sekarang nomor 2. Pak, saya tidak menggunakan pohon faktor, tapi saya menggunakan tabel. Bisa menggunakan tabel. Misalkan dari 50. Tetap wajib dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu berangka berapa aja? 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Berarti kalau 50 bisanya dibagi berapa? Oh, dibagi 2, Pak. Iya. 50 dibagi 2 berapa? 25. Betul kan? 25 bisa dibagi berapa lagi? Apakah bisa dibagi dengan 3? Naik, dibagi 2. 25 dibagi 2 tidak bisa. Naik. Dibagi 3 juga tidak bisa. Dibagi berapa? Naik lagi. Dibagi 25 dibagi 2 nggak bisa. Naik, dibagi 3. Dibagi 3 juga sama, nggak bisa. Naik lagi, dibagi 5. Nah, dibagi lagi 5. Bikin lagi kotak. 25 dibagi 5, 5. Terus 5 dibagi supaya jadi 1, dibagi lagi 5. Boleh nggak? Boleh, karena 5 bilangan prima. Jadilah 1. Ini kalau ini menggunakan tabel, ini menggunakan pohon faktor. Nanti kamu pakai cara yang mana? Terserah. Mau pakai cara yang manapun terserah kamu ya. Terserah Ananda. Terus di sini faktorisasi prima. Tulis. Lagi singkat deh, takut nggak muat papan tulisnya ya. Faktorisasi prima. Ya, PSS aja deh. Prima. Faktorisasi prima. Faktorisasi. Udah deh sini, bisa aja deh. Faktorisasi prima. Dari berapa? Dari 50 ya. Dari 50 itu berapa? 2-nya ada 1, ini 2-nya ada 1, 5-nya ada 2.
kali 5 pangkat 2. Terus di sini tulis faktor primanya ya. Faktor prima dari 50 adalah angka berapa aja di sini? Angka 2 sama angka 5. Angka 2 dan angka 5. Tuh, gitu. Ya. Lanjut nomor 3 di sini. Nah, mudah-mudahan papan tulisnya muat ya. Mudah-mudahan papan tulisnya muat. Ya, boleh. Jadi nanti caranya boleh menggunakan pohon or, boleh menggunakan tabel. Kalau packing, karena kalau menggunakan pohon or takutnya muat, maka packing menggunakan tabel saja. Ya. 60 wajib dibagi bilangan prima. Kita mulai dari 2 dulu. Boleh ngacak bagi 5 dulu, nggak apa-apa, yang penting bagi bilangan prima. Ya, tapi biar lebih baik diurut dari 2 dulu. Dibagi 2, 60 apakah bisa dibagi 2? Oh, bisa. Apa 60 dibagi 2? 30. 30 bisa nggak dibagi 2? Oh, bisa. Berapa? 30 bagi 2, 15. Apakah 15 bisa dibagi 2? Tidak, naik. 15 itu ganjil, tidak bisa dibagi 2, naik. Bisanya dibagi berapa? 3. Berapa 15 dibagi 3? 5. Terus dibagi berapa lagi? Dibagi lagi 3, nggak bisa. Dibagi lagi 5. 5 dibagi 5, 1. Gitu ya. Jadi kalau menggunakan tabel harus menjadi 1 bawahnya. Harus jadi 1. Ya. Terus di sini boleh di sini faktorisasi prima. Dari berapa? Dari 60. Angka 2-nya ada berapa? Angka 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. Angka 3-nya ada berapa? Angka 3-nya ada 1. Terus angka 5-nya ada berapa? Angka 5-nya ada 1. Tuh, gitu ya. Angka 5-nya ada 1. Terus apa lagi di sini? Faktor primanya. Faktor primanya dari 60. Ya. Faktor prima dari 60 itu angka berapa aja nih adanya? Angka 2, angka 3 sama angka 5. Angka 2, angka 3, baru terakhirnya pakai dan angka 5. Atau boleh juga 2, 3, 5 gitu pakai koma. Ya, tuh. Satu lagi contoh dari Bapak yaitu 75. Cek-cekan ya nomor 1 ke sini. Nomor 1 nih. Supaya nanti kamu nulisnya nggak kender tuh nomor 1. Ya, nomor 2 berarti ini nomor 2 ya. Nomor 2. Nomor 3 berarti ini nomor 3. Nah, nomor 3. Ya. Supaya apa namanya nanti bisa kamu gerakin. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Satu lagi deh. Nomor 4. Contoh nomor 4. 75. Carilah faktorisasi prima dan faktor prima dari 75. 75. Berapa? Dibagi berapa bisanya 75? Boleh pakai tabel begini? Boleh. 75 dibagi berapa ya? Dibagi 2 nggak bisa. Dibagi berapa? 3. Nah, 75 dibagi 3 berapa? Ya, 75 dibagi 3 itu hasilnya 25. 25 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Dibagi berapa bisanya? Dibagi 5. 25 dibagi 5, 5. Terus dibagi berapa lagi? Bagi 5 lagi. Berapa hasilnya? 1. Udah jadi 1. Ya? Udah menjadi 1. Udah kalau menjadi stop. Terus di sininya jadi faktorisasi prima. Dari berapa? 75. Ada angka 3-nya 1. Angka 5-nya ada 2. Nih, 3-nya 1. Kalau 3 1 berarti tulis 3 doang. Angka 5-nya ada berapa? Ada 2. Berarti kalau angka 5-nya ada 2, 5 pangkat 2. Kalau angka 5-nya 4, 5 pangkat 4 gitu ya. Faktorisasi prima. Terus faktor prima. Faktor prima dari 75 itu angka berapa aja nih adanya? Angka 3 dan angka 5. Angka 3 dan 5. Ya gitu ya. Jadi banyak caranya. Ya.
menggunakan pohon faktor atau menggunakan tabel seperti ini boleh ya. Wah 75 menggunakan pohon faktor boleh. 75 dibagi, Pak saya ngacak deh. Yang ini bagi bilangan prima boleh nggak? Boleh. Bagi 5 dulu. Berapa 75 dibagi 5? 15. 15 dibagi 5 lagi Pak Ikin. Boleh. 15 dibagi 5 3. Apakah 3 bilangan prima? Oh sudah bilangan prima, berarti udah stop. Itu boleh. Ya, nanti faktorisasi primanya 3-nya ada 1, 5-nya ada 2. Faktor primanya angka 3 dan angka 5 gitu ya. Boleh menggunakan pohon faktor, boleh menggunakan kotak seperti ini, tabel seperti ini, terserah cara langkahnya ya. Bebas. Yang penting yang namanya faktorisasi prima, faktor prima harus dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima ke berapa aja? Kita sudah belajar kemarin tentang bilangan prima. Mudah-mudahan kalian lebih memahaminya ya. Mencari bilangan prima kan kita sudah belajar mencari bilangan prima nyampe 100 kan? Sudah belajar sampai 100. Sudah tahu lah kalian bilangan prima 1 sampai dari 1 sampai 100. Ya, anak-anak sekalian, ya, cara mencari faktorisasi prima dan faktor prima. Ya, mudah-mudahan kalian memahaminya. Apabila tidak paham, insya Allah minggu berikutnya juga kita ulang lagi. Oke, besok ya pas penilaian nanti Bapak cek apakah kalian sudah ngerti apa belum. Kalau belum ngerti nanti insya Allah kita bahas kembali. Sekian dari Bapak, tetap semangat dan ingat tugasnya dicicil, jangan lupa banyak dipahami contohnya. Nah, ada yang terbalik ya antara kelipatan dengan faktor. Karena apa? Karena mungkin ngerjain sekaligus. Waktu ngerjain faktor sama waktu mengerjakan kelipatan bareng-bareng mengerjakannya. Akhirnya apa yang terjadi? Wah ya, ketuker jadinya. Mencari EPB dan mencari KPK jadi ketuker ya. Kenapa? Karena tugasnya tidak dicicil, dikerjakan sekaligus. Ya, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa dicicil tugasnya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.